bercerita tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya Nabi siapa? Nabi Ishak. Oke, Nabi Yakub ini diperkirakan hidup di dunia ini pada tahun 1837 sampai dengan 1690 sebelum Masehi. Nah, dalam keterangan Nabi Yakub ini diangkat menjadi rasul pada tahun 1750 sebelum Masehi. Kalau kita melihat dari keturunannya, Nabi Yakub ini adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Nah, jadi Nabi Yakub ini adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Ishak ini terlahir ada yang tahu siapa saudara kembarnya? Oke, Isa. Nah, tapi Isa dengan Nabi Yakub ini berbeda dengan saudara kembar pada umumnya. Dimana kan kalau misalkan saudara kembar pada umumnya ini mereka rukun, saling menghormati, berbeda dengan mereka. Mereka kenapa? Mereka itu bertentangan karena Isa ini sangat tidak menyukai Nabi Yakub. Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu, mau tahu? Oh. Karena Isa ini merasa iri kepada Nabi Yakub. Karena apa? Karena pada suatu hari ayahanda dari Nabi Yakub dan juga Isa ini meminta kepada ibunya salah satu nama anaknya yang akan diberkahi atau didoakan. Nah, kemudian ibunya ini mengusulkan Nabi Yakub, dan pada saat itu Isa merasa iri. Kok aku nggak didoain, kok aku nggak diberkahin? Mungkin kayak gitu ya, kalau misalkan perasaan kita sekarang akan merasakan perasaan yang sama. Nah, setelah itu Isa semakin gak suka tuh sama siapa? Sama Nabi Yakub. Karena iri, kemudian karena kecewa juga kepada kedua orang tuanya. Yang akhirnya Isa ini sampai berkata kepada Yakub, "Wahai Yakub, aku tidak akan menganggap kamu sebagai saudara lagi, dan bahkan keturunan-keturunan kita kelak nantinya itu akan menjadi saingan," katanya seperti itu. Nah, melihat keadaan yang seperti itu, Nabi Yakub khawatir dan kemudian bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apa yang harus aku lakukan?" Isa katanya sangat tidak menyukaiku, bahkan mengancam seluruh saudara-saudara kita untuk tidak menyukai aku, seperti itu. Kemudian ayahnya berkata, "Wahai putraku, aku ini sudah renta," katanya, "sudah tidak bisa lagi menjadi penengah di antara kalian berdua. Oleh sebab itu, maka aku menyarankan engkau untuk segera berhijrah ke kota yang lain." Nah, kota yang dihijrahi atau dijadikan tempat untuk Nabi Yakub berhijrah itu adalah kota Padan Aram, ya, yang terletak di Irak. Nah, setelah diberikan saran oleh ayahnya, kemudian Yakub segera berangkat, segera pergi ya teman-teman. Perjalanan yang sangat melelahkan, dari siang ketemu malam, malam ketemu siang, yang akhirnya Yakub ini merasa kelelahan. Kemudian setelah kelelahan, Yakub tertidur. Nah, dalam tidurnya Yakub ini bermimpi akan diberikan keturunan yang soleh, kemudian akan diberikan sebuah kerajaan dan juga rezeki yang melimpah. Ketika sadar, oh ini ternyata mimpi. Tetapi beliau yakin bahwa meskipun itu mimpi akan menjadi kenyataan karena sesuai dengan yang didoakan oleh ayahnya. Dia terbangun kemudian melanjutkan perjalanan. Sesampai di kota Padan Aram, akhirnya beliau bertanya, karena tadi ya kita flashback lagi, kata ayahnya itu disuruh untuk menemui pamannya yang bernama Laban Batuil, dan disuruh untuk menikahi salah satu putrinya. Makanya ketika sampai di Padan Aram, Yakub segera bertemu dengan pamannya. Nah, kebetulan ada putrinya yang sangat cantik, dan di sana Yakub sudah mulai merasakan debaran-debaran apa?
cinta mungkin ya, kalau misalkan zaman sekarang sudah jatuh hati ketika pandangan pertama gitu. Nah, setelah itu Yakub sangat dijamu dengan baik oleh pamannya ya, Laban bin Batuil. Diberikan kamar yang sangat mewah dan diperlakukan seperti anaknya sendiri. Nah, setelah itu siapa namanya? Yakub ini berkata kepada Laban tentang saran dari ayahnya untuk menikah dengan salah satu putrinya. Nah, tapi diberikan syarat oleh Laban itu. Syaratnya apa? Yakub harus bekerja di peternakan milik Laban bin Batuil selama 7 tahun lamanya. Maharnya itu harus itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah bekerja, baru boleh nikah sama putrinya. Nah, setelah bekerja selama 7 tahun, akhirnya Yakub ini akan dinikahkan. Tetapi dinikahkannya ini ternyata bukan dengan perempuan yang pertama kali bertemu itu. Namanya ada yang tahu siapa? Siapa namanya? Anissa bukan. Namanya Rahil ya, teman-teman. Nah, namanya ini Rahil. Tapi bukan dengan Rahil, tetapi dengan kakaknya. Namanya itu Laia, bukan Rahel. Laia ya, teman-teman. Nah, karena pada saat itu tidak boleh menikahi Rahil karena posisinya Laia itu adalah kakaknya yang belum menikah. Terus gimana atuh udah cenah, saya emang gak suka misalkan sama Laia gitu ya, kata Nabi Yakub. Tidak suka. Nah, akhirnya diberikanlah pendapat oleh Laban ini boleh menikah dengan Rahil, tetapi nanti ketika sudah menikah dengan Laia selama 7 tahun. Jadi nanti setelah 7 tahun Yakub ini menikah lagi dengan Rahil. Singkat cerita, setelah 7 tahun menikah lagi dengan Rahil. Nah, setelah turunnya Nabi Muhammad SAW, pernikahan semacam ini tidak diperbolehkan karena menikahi saudara satu kandung ya. Tapi pada saat itu mah masih boleh karena belum ada Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah mereka berdua menikah dengan Nabi Yakub, dari Laia ini mendapatkan 6 orang keturunan. Sedangkan dari Rahil ini belum mendapatkan sama sekali keturunan. Akhirnya Rahil ini merasa cemburu gitu ya, karena mungkin belum bisa memberikan keturunan untuk Nabi Yakub. Nah, setelah itu sebagai salah satu tanda cinta dari Laban bin Batuil terhadap kedua putrinya, maka diberikan 2 budak untuk masing-masing dari putrinya ya. Budak itu diberikan 1 untuk Laia, 1 untuk Rahil. Nah, karena Rahil merasa ingin sekali memberikan keturunan, maka budak itu disuruh nikah dengan Nabi Yakub. Ada ya? Nah, kemudian nikahlah dengan budak dengan budak dari Rahil. Namanya itu Bilha ya, teman-teman. Nah, karena Laia merasa cemburu kembali kepada Nabi Yakub dan juga Rahil, akhirnya budak yang diberikan kepada Laia yang diberi nama Zilfa dinikahkan lagi dengan Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub ini mempunyai 4 orang istri. Nah, dari budak-budak tersebut punyalah keturunan Nabi Yakub itu. Nah, kemudian setelah penantian yang begitu lama dan begitu panjang, akhirnya Rahil juga memberikan keturunan untuk Nabi Yakub. Ia lahir sangat tampan sekali. Ada yang tahu? Iya, Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ini lahir dan kemudian setelah beberapa tahun kemudian Nabi Yusuf ini mempunyai adik. Ada yang tahu siapa? Pintar ya, Bunyamin. Jadi total semua anak dari ketiga istrinya ada 10 dan dari Rahil ada 2. Jadi ada 12 putra Nabi Yakub. Semuanya laki-laki semua. Ya. Dan dari ke-12 putra Nabi Yakub ini
lahirlah 12 kerajaan besar. Sesuai dengan tadi di perjalanan ya, Nabi Yakub kan bermimpi akan mempunyai kerajaan yang besar. Dan dari 12 putra itu lahirlah 12 kerajaan besar yang sekarang sering dikenal dengan bangsa Yahudi. Ya, seperti itu. Nah, itu saja mungkin kisah untuk hari ini. Kisah dari Nabi Yakub yang Ustazah ceritakan ini bersumber dari literatur Islamiyah dan juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam salah satu bukunya Qisasul Anbiya. Walau alam bishawab. Mohon maaf apabila dari Ustazah ada kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah, kalau ada salah itu dari Ustazah sendiri. Terima kasih, semangat pagi untuk hari ini. Mudah-mudahan hari ini teman-teman diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga semangat tentunya untuk melaksanakan aktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.